Hai Besti, Japan Edition with Nazwa. Kalian pasti udah lihat kan di thumbnail aku, KitKat dan Shin Ramyeon yang emang produk terkenal banget ternyata nggak halal Besti. Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu kalian perhatikan nih, terutama buat wisatawan muslim. Gimana sih cara membedakan makanan yang halal dan enggak? Semua tahu kan, Jepang itu terkenal banget dengan kulinernya dan oleh-olehnya. Tapi nih, buat sebagian besti yang muslim, ini jadi tantangan banget nih. Mulai dari cari makanan yang halal, tempat sholat, sampai tahu produk apa sih yang akan untuk dikonsumsi. Di video kali ini, aku bakal bahas 5 aplikasi yang mana sih yang paling worth it untuk wisatawan muslim saat liburan ke Jepang. Mulai dari yang cari bantu restoran halal, sampai yang bisa scan produk makanan dari barcode-nya. Bahkan nih, yang paling kalian butuhin ada fitur nearby loh. Itu akan memudahkan kalian banget. So, stay tune sampai akhir ya, biar kalian bisa nentuin nih aplikasi mana sih yang paling cocok sesuai dengan yang kalian butuhin. Aplikasi yang pertama adalah Halal Jepang atau Halal Japan. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi untuk wisatawan muslim di Jepang untuk mastiin nih makanan yang kalian konsumsi itu sesuai dengan syariat Islam nggak sih atau halal nggak sih. Nah, aplikasi ini memungkinkan kalian untuk memindai kode QR pada produk makanan ataupun minuman seperti camilan untuk mengetahui status kehalalannya. Nah, basis data produk halal di Jepang yang dimiliki aplikasi ini juga sangat luas dan terus diperbarui loh. Nah, meskipun aplikasi ini berbayar, tapi user bisa memanfaatkan masa uji coba gratis selama beberapa hari yang ideal bagi wisatawan yang hanya menghabiskan waktu singkat di Jepang seperti 1 minggu. Nah, fitur tambahan yang disediakan oleh aplikasi ini termasuk pencarian restoran halal loh dan lokasi masjid terdekat. Nah, dari produk yang ada di aplikasi ini ada beberapa status. Yang pertama, halal level 1. Ini artinya produk tersertifikasi halal oleh lembaga sertifikasi halal yang berwenang. Yang kedua, halal level 2. Ini bebas dari bahan haram dan lini produksi 100% bebas dari produk turunan hewan haram. Dan halal yang ketiga, ini produksi digunakan bersama dengan bahan hewani non-halal, tetapi ini diproduksi dibersihkan dengan benar sebelum produk ini diproduksi untuk mencegah kontaminasi silang. Yang keempat, ini status diragukan. Produk ini mengandung alkohol, tetapi produsennya tidak mengetahui kadar alkohol atau presentase etanolnya, atau mengandung bahan yang meragukan seperti margarin, pengemulsi, atau shortening. Tetapi produsen tidak mengungkap dasar kandungannya. Yang selanjutnya kita ke status haram, yaitu ada haram level 1. Ini produk terkontaminasi bahan hewani non-halal. Kedua adalah haram level 2. Ini produk menggunakan bahan berbasis babi atau hewani non-halal atau alkohol dan juga mirip. Nah, fitur-fitur di aplikasi ini tidak hanya untuk makanan besti, tetapi juga produk kecantikan termasuk untuk bayi, bahan masakan, kemudian juga list makanan halal yang ada di toko atau supermarket seperti 7-Eleven, Family Mart. Bahkan dari sisi brand dan produknya juga tersedia banget secara lengkap. Nah, keunggulan dari aplikasi ini punya basis data produk halal yang cukup solid dan up to date, praktis untuk cek produk instan di supermarket, dan bisa digunakan tanpa harus login. Dan kelemahan dari aplikasi ini, tampilan aplikasinya cukup basic dan tidak ada fitur pencarian masjid atau rute wisata halal. Nah, aplikasi ini memang lebih ke produk untuk kita tahu halal nggak sih produk ini. Semisal nih, kalian mau beli oleh-oleh di Family Mart atau di 7-Eleven. Nah, aplikasi ini cocok banget untuk kalian download. Aplikasi yang kedua adalah Omotenashi Halal. Nah, ini adalah aplikasi untuk wisatawan muslim di Jepang yang memberikan kemudahan dalam mencari restoran halal. Database restoran halal yang lengkap di aplikasi ini dapat diakses berdasarkan lokasi, jenis makanan. Nah, selain informasi restoran, aplikasi ini juga menyediakan informasi nih tentang tempat wisata yang ramah muslim. Aplikasi ini dapat diakses berdasarkan lokasi, jenis makanan, dan selain itu tentang juga informasi restoran. Nah, aplikasi ini menyediakan informasi juga tentang tempat wisata yang ramah muslim. Ada juga peta interaktif yang membantu wisatawan untuk menemukan lokasi restoran halal dan tempat-tempat menarik lainnya yang sesuai dengan kebutuhan muslim. Nah, aplikasi ini juga gratis banget dan mudah banget buat digunain.
Keunggulan dari aplikasi ini adalah tampilannya user friendly dan gratis saat digunakan. Yang kedua, dilengkapi peta interaktif yang bisa diakses secara offline. Yang ketiga, informasi destinasi cukup luas mulai dari restoran, hotel, tempat ibadah. Dan ini nih fitur yang paling oke banget, tersedia AI yang membantu user jika ada hal yang ingin ditanyakan. Dan ini nih akurat banget karena aku udah sempet coba buat tanya AI dan cek apakah memang benar di restoran ini ada playroom, dan ternyata itu benar besti, dan ini akurat banget sih. Nah, selanjutnya adalah kelemahan dari aplikasi ini, tidak bisa searching langsung mengenai makanan dan minuman, hanya berdasarkan hasil rekomendasi AI yang akan muncul. Jadi kan kalian cari nih kebutuhan kalian di AI, semisal di mana sih restoran yang ada playroomnya di Kyoto. Nah, ketika AI tersebut memberikan jawaban, barulah muncul tempatnya atau restorannya di mana. Jadi kalian nggak bisa langsung searching gitu, nggak bisa, harus berdasarkan jawaban yang diberikan oleh AI. Selanjutnya adalah Halal Gourmet Japan. Nah, ini adalah aplikasi serbaguna untuk wisatawan muslim dalam mencari informasi tentang restoran halal sekaligus masjid di seluruh Jepang. Nah, fitur unggulan lainnya adalah kemampuan untuk memindai barcode produk makanan guna mengetahui status kehalalannya. Mirip dengan aplikasi Halal Japan dan Omotenashi Halal. Nah, selain itu, aplikasi ini juga menyediakan versi situs web yang memudahkan pengguna untuk mencari informasi sebelum bepergian. Nah, restoran yang terdaftar di sini biasanya memiliki ulasan lain dari pengguna lain, jadi Besti bisa bantu nilai juga gimana sih aplikasi ini dan restoran-restoran yang sudah pernah dikunjungi oleh user sebelumnya. Jadi kalian bisa membuat keputusan yang tepat. Selain itu, saat kalian mendownload aplikasi ini, kalian juga mendapat kupon diskon untuk beberapa restoran juga sering ditawarkan melalui aplikasi ini. Bahkan kita bisa mencari restoran dengan radius kilometer dari lokasi kita. Nah, Halal Gourmet Japan ini punya fitur yang sama dengan mengklasifikasikan jenis makanan seperti halal certified, kemudian halal meal, pork free, muslim cook, dan yang lainnya. Itu banyak banget fiturnya. Menarik banget nih buat kalian. Nah, beberapa label yang memiliki arti sangat penting loh, karena tidak semua restoran telah bersertifikasi halal. Maka muncullah label pork free dan muslim cook. Muslim cook ini artinya orang yang memasak ini muslim atau bukan gitu. Nah, misalkan nih ada satu restoran berlabel pork free, artinya restoran ini belum mengantongi sertifikasi halal tetapi nggak menjual makanan yang mengandung daging babi. Namun bisa saja restoran ini tetap menjual minuman beralkohol atau label muslim cook juga, yang bermakna sang pemilik atau orang yang memasak ini adalah orang muslim. Tetapi belum tentu ada sertifikasi halal. Karena itu, untuk mendapatkan label halal di Jepang tidaklah mudah nih Besti. Selanjutnya, keunggulan dari aplikasi ini adalah adanya ulasan pengguna dan kupon diskon juga, database restoran halal yang cukup lengkap, dan tersedia juga range harga yang bakal bantu kalian untuk pilih-pilih restoran. Nah, kelemahannya memang di aplikasi ini fokus utamanya lebih ke restoran aja. Kurang cocok nih buat kalian yang emang pengen cari tahu tentang produk A, produk B halal atau enggak ya. Nah, aplikasi ini kurang cocok, jadi emang ini specially untuk restoran aja. Aplikasi yang keempat adalah Halal Navy. Ini adalah aplikasi mobile yang dirancang khusus untuk membantu wisatawan muslim menemukan tempat makanan halal, lokasi ibadah, arah kiblat, serta waktu sholat saat bepergian ke memang negara non-muslim seperti Jepang. Nah, aplikasi ini hadir sebagai solusi praktis agar perjalanan kalian tetap nyaman tanpa perlu khawatir soal status halal makanan itu atau kesulitan menemukan tempat sholat. Nah, salah satu fitur utamanya adalah pencarian restoran halal yang bisa difilter berdasarkan sertifikasi halal, status muslim friendly, atau menu tanpa babi dan juga alkohol. Selain itu, Halal Navy juga menampilkan lokasi masjid dan musola terdekat, serta menyediakan peta interaktif juga dan informasi waktu sholat sesuai lokasi penggunaan. Keunggulan dari aplikasi ini yang pertama komprehensif, jadi memang dari berbagai aplikasi ini yang mostly memang paling lengkap, dimulai dari ada makanan, ada masjid, nearest mosque, terus arah kiblat dan juga waktu sholat. Kemudian ada komunitas pengguna dan informasi
informasi secara real time. Jadi memang ada fitur feeds di sana dan berisi video-video tentang restoran ataupun masjid terdekat. Kemudian desain aplikasinya modern juga dan mudah untuk digunakan. Nah, kelemahan dari aplikasi ini, beberapa fitur hanya bisa diakses jika kalian login, sehingga butuh koneksi internet untuk fitur komunitas dan update real time begitu. Jadi buat kalian yang emang mau udah deh pakai aplikasi yang emang banyak aja fiturnya, boleh kalian pilih ini, tapi itu juga disesuaikan dengan concern kalian. Selanjutnya adalah Muslim Pro. Jadi ini aplikasi mobile yang cukup komprehensif juga, yang menjadi udah andalan banget buat jutaan muslim turis di seluruh dunia, termasuk yang bepergian ke Jepang. Nah, aplikasi ini menyediakan jadwal sholat yang terverifikasi berdasarkan lokasi, azan otomatis, arah kiblat, serta banyak fitur islami lainnya. Aplikasi ini juga diakui secara global loh, dan dedikasinya kepada komunitas muslim. Muslim Pro telah meraih penghargaan bergengsi seperti penghargaan ekonomi Islam pada Global Islamic Economic Summit tahun 2018 dan penghargaan kepuasan pengguna pada Google App Summit pada tahun 2022. Nah, keunggulan Muslim Pro ini yang pertama, pengingat azan otomatis yang disesuaikan sesuai dengan preferensi suara dan juga waktu sholat. Yang kedua, user friendly dan juga multibahasa, termasuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tentunya yang sangat membantu wisatawan Indonesia yang berlibur ke Jepang. Fiturnya lengkap banget untuk traveler muslim, mulai dari jadwal sholat, kiblat, terus doa harian hingga konten-konten edukatif. Nah, kelemahan dari aplikasi ini adalah kalau kalian menggunakan aplikasi ini dengan versi yang gratis, karena aplikasi ini juga ada fitur premiumnya, ini akan lebih banyak iklan. Misalkan kalian mau buka fitur jadwal sholat atau arah kiblat, nah itu kalian akan mendapatkan iklan di aplikasi ini. Oke besties, sekarang aku bakal summary ke-5 aplikasi yang aku udah bahas tadi untuk memudahkan kalian. Kira-kira yang mana sih yang harus aku download gitu. Nah, yang pertama, buat kalian yang lebih butuh untuk status produk, baik itu makanan, minuman, ataupun skincare, kalian bisa pakai Halal Japan. Nah, yang kedua, buat kalian yang emang butuh AI untuk rekomendasiin apapun ke kalian seperti ruang sholat dan lain-lain, itu kalian bisa pakai Omotenashi Halal. Dan yang ketiga nih, buat kalian yang emang butuh fitur nearby untuk mencari restoran terdekat dari lokasi kalian saat ini, kalian bisa pakai Halal Gourmet Japan. Dan yang keempat, buat kalian yang mau cari masjid dan juga rekomendasi restoran dengan fitur-fitur yang menarik, kalian bisa pakai Halal Nevi. Dan yang terakhir, buat kalian yang emang butuh jadwal sholat ataupun arah kiblat sesuai dengan lokasi kalian, kalian bisa pakai Muslim Pro. Oke bestie, itu adalah 5 aplikasi yang mungkin aja nih kalian butuhkan saat kalian lagi di Jepang atau mau pergi ke Jepang. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian ada pertanyaan tentang 5 aplikasi itu, kalian boleh tulis kolom komentar di bawah ini, karena aku juga udah coba ke 5 aplikasi itu. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bestie!